Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang faktor yang membuat Islam kuat di Asia Tengah. Asia Tengah merupakan suatu kawasan yang terdapat di daratan benua Asia. Diketahui bahwa Islam memasuki Asia Tengah itu melalui transoceana atau dalam bahasa Arab disebut dengan Mawarana. Pada tahun 673 sampai 751 Masehi, kota ini telah berhasil ditaklukkan oleh para pasukan muslimin yang dikomandoi oleh Abu Hafs Qutaibah bin Abi Salih Muslim. Saat keberhasilan itu diketahui bahwa pada masa tersebut ada berada di bawah pimpinan Khalifah awal dari Bani Umayyah. Selanjutnya, ada sejarah masuknya peradaban Islam di Asia Tengah. Selain melalui Transoxiana, Kekhalifahan Umayyah pun juga telah berhasil menguasai Andalusia yang berada di Spanyol. Pada abad ke-8 Masehi, agama Islam mulai menyebar secara luas ke penjuru Asia Tengah. Dan pada 751 Masehi, yang saat itu berada di bawah pimpinan Kekhalifahan Abbasiyah, pasukan Muslim telah memiliki kekuasaan yang lebih stabil di atas Asia Tengah. Dalam kekuasaannya, Islam di Asia Tengah telah mencapai keberhasilannya dan kegemilangannya dalam bidang budaya dan ekonomi. Setelah Bani Abbasiyah memerintah pun, dari segi kultural sendiri, bahasa Arab sudah mulai menggantikan bahasa Persia. Pada abad ke-9 Masehi, Transoxiana telah menjadi mercusuar peradaban yang bersandingan secara perisai dengan Baghdad, yaitu ibu kota kekhalifahan, Kairo, dan Cordoba yang terletak di Spanyol. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh dari Arab sudah mulai memudar dan pada akhirnya bahasa Persia mulai digunakan kembali secara umum dan seperti biasa pada kawasan tersebut. Bukan hanya Transoxiana saja yang terkenal menjadi pusat keilmuan di Asia Tengah, namun kota lain pun seperti Bukhara juga diketahui telah termasuk ke dalamnya. Di kawasan Bukhara pun juga banyak ilmuwan, cendekiawan, bahkan sastrawan muslim yang hebat. Bahkan sampai masa sekarang pun warisan intelektual mereka masih dapat dirasakan. Selanjutnya ada ekspansi ke Asia Tengah. Masuknya peradaban Islam di Asia Tengah ini juga tidak terlepas dari peran Gubernur Umayyah untuk Khurasan Qutaibah ibnu Muslim yang melakukan ekspansi ke Asia Tengah. Hal ini pun sudah tertulis dalam buku History of the Arabs yang ditulis oleh Philip Hitti. Dari pusat pemerintahannya di Khurasan, Qutaibah mengendalikan 40.000 pasukan Arab di Basrah, 7.000 pasukan di Kufah, dan 7.000 tentara bayaran. Jumlah yang banyak ini, Qutaibah telah berhasil melakukan beberapa ekspedisi militer di Transoxiana yang terletak di Asia Tengah. Berikut beberapa data keberhasilan ekspedisi militer di Transoxiana yang terletak di Asia Tengah oleh Qutaibah. Qutaibah telah berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti pada tahun 705, Qutaibah berhasil menguasai Tataristan. Lalu, di tahun 706 sampai 709 menaklukkan Bukhara. Pada tahun 710 sampai 712 berhasil menguasai Samarkand dan Khawarizm. Dan terakhir, tahun 713 sampai 715 telah berhasil memimpin ekspedisi militer menuju provinsi Jasertes atau Sirdaria, terutama Fergana. Penaklukan yang dilakukan Qutaibah ini telah menjadi penanda masuknya kekuatan Islam di Asia Tengah yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Cina dan suku-suku nomaden Mongolia. Jasertes diketahui merupakan batas politik dan ras antar bangsa Persia dan Turki. Melintasnya para pasukan Islam di Jasertes ini telah memunculkan tantangan baru bagi orang-orang Mongolia dan para pengikut agama Buddha. Selain di Jasertes, bahkan di Bukhara dan Samarkand pun terdapat banyak kuil agama Buddha. Selanjutnya, ada alasan dan hal yang membuat Islam berhasil menaklukkan suatu wilayah. Saat tentara Islam berdatangan, umat Buddha pada saat itu mulai berpindah memeluk agama Islam, walaupun beberapa di antaranya mereka hanya menjadi Muslim karena ingin terhindar dari pajak. Namun, pada akhirnya, Bukhara, Samarkand, dan Khawarizm menjadi
tumbuhnya Islam di Asia Tengah dan menjadi pusat pertumbuhannya. Penerus Qutaibah yaitu Nas bin Sayyar, Nasir diketahui telah ditunjuk oleh Khalifah Hashim dari dinasti Umayyah sebagai gubernur pertama Transoxiana. Dikuasainya Transoxiana ini telah membuat interaksi antara Islam dan Cina semakin terbuka lebar. Sampai pada akhirnya tahun 738 sampai 740 tentara Arab berhasil menaklukkan sebagian wilayah besar yang pernah diserbu oleh Qutaibah. Kemudian, akhirnya para tentara itu telah berhasil menduduki Turkistan yang menetapkan supremasi Islam di Asia Tengah hingga kekuasaan Islam tidak bisa diganggu lagi oleh orang-orang Cina selama 1000 tahun ke depan atau 1000 tahun lagi. Terakhir, ada bukti bahwa Asia Tengah memiliki keistimewaan dalam perkembangan peradaban Islam. Di sini, adapun salah satu bukti betapa Asia Tengah ini memiliki keistimewaan dalam perkembangan peradaban Islam pada masa itu, yaitu disimpannya sebuah salinan asli Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman bin Affan di Tashkent, yang sekarang telah menjadi ibu kota Uzbekistan. Selain itu, terdapat juga Samarkand. Kota ini sejak abad ke-8 Masehi diketahui telah menjadi titik temu bagi kebudayaan dan keilmuan dunia, khususnya dari Cina, karena adanya keberadaan jalur sutra. Warisan yang sangat berharga dari Timur sejauh ini adalah metode pembuatan kertas. Diketahui bahwa benda ini merupakan hasil inovasi Sayun yang ada pada tahun 48 sampai 121 Masehi. Ia adalah seorang figur pegawai dari dinasti Han Cina. Berkat adanya pengaruh budaya dan militer dari Cina ini, dunia Islam sudah mulai mengenal produk pemacu kebudayaan manusia. Semenjak adanya penemuan kertas ini, sirkulasi keilmuan di dunia Islam dan Eropa Kristen juga telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Diketahui bahwa kertas telah menggantikan daun papirus atau kulit hewan ternak yang dianggap kurang praktis untuk disimpan dalam perpustakaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.